Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait penyusunan laporan bisnis dalam hal ini dari PT Frisian Flag Indonesia. Selanjutnya, Yang pertama, saya akan menyebutkan tujuan dari dibuatnya laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Laporan bisnis juga merupakan pesan-pesan yang objektif, tersusun untuk informasi itu bagian organisasional atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Laporan ini dibuat dengan tujuan agar lebih mudah dalam menjalankan perusahaan atau bisnis ke depannya, berdasarkan data dari laporan bisnis yang dibuat. Dengan laporan bisnis yang dibuat juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Karena dengan laporan tersebut, seorang manajer telah mempunyai patokan atau ukuran dalam menjalankan perusahaan atau bisnis. Maka dari itu, laporan bisnis sangat diperlukan dalam suatu perusahaan atau bisnis. Jadi identitas perusahaan PT Flag Indonesia adalah produsen produk-produk nutrisi berbasis susu di Indonesia dengan merek Frisian Flag yang juga dikenal sebagai susu bendera. PT ini sebelum menjadi PT Frisian Flag Indonesia, PT ini sebelumnya bernama PT Foremost Indonesia pada tahun 1971 sampai 2004. Ini perusahaan yang industrinya ini adalah susu sapi dan produk-produk susu. Terus didirikan tahun 1922 itu dengan mengimpor susu kental manis pertama dari Belanda ke Indonesia. Terus pada tahun 1971 sebagai PT Foremost Indonesia. PT Flag ada di Jalan Raya Bogor, KM 5, Pasar Rebo, Jakarta Timur, kode pos 13760, Jakarta, Indonesia. Terus nama pemiliknya sendiri adalah Friesland Campina. Karyawan terdiri dari 6.898 pada tahun 2019. Terus induknya itu adalah Friesland Campina dengan situs web yang bisa diakses adalah www.frisianflag.com. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Nah, yang pertama itu ada presiden direktur atau manajer direktur. Tugasnya itu mengendalikan, mengarahkan, dan mengatur seluruh fungsi pada PT Frisian Flag Indonesia, termasuk operasi, marketing, sosial, dan administrasi, beserta human resource and general affairs. Selanjutnya itu lalu ada marketing. Marketing itu tugasnya mengendalikan, mengarahkan, dan mengatur fungsi pemasaran pada PT Frisian Flag. Selanjutnya itu ada sales. Nah, sales ini tugasnya itu mengendalikan fungsi penjualan pada perusahaan, termasuk general trade, modern trade, dan trade marketing. Lalu langsung ke financial administration director, yaitu tugasnya mengendalikan dan mengatur keuangan dan administrasi pada PT Frisian Flag, termasuk keuangan, akuntansi, audit, internal, dan teknologi informasi. Lalu yang terakhir ada Resource General Affairs Directorate. Tugasnya itu mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur fungsi human resource, termasuk recruitment, personal, training and development, payroll, and benefit public. Selanjutnya itu ada laporan kinerja selama 3 bulan terakhir. Yang pertama itu ia memajukan industri sapi perah di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah lokal. Dan ada juga program Gerakan Nusantara. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran gizi anak Indonesia demi generasi muda Indonesia yang sehat. Terus di sini ada evaluasi bisnis. Kelebihannya itu ialah SDM berkembang, training lalu diadakan pada waktu tertentu.
Terus juga ada hampir setiap bulan Frisian Flag Indonesia mengadakan event di berbagai kota dengan tim yang profesional dan kuat. Dan kekurangannya itu ialah kandungan gula yang cukup tinggi sehingga banyak yang menghindari untuk mengkonsumsinya. Terus juga harga susu yang ditawarkan cukup mahal dibandingkan dengan merek susu lainnya. Baik, kita masuk ke permasalahan perusahaan. Yang pertama, apa sih hambatan yang dihadapi mereka selama menjalankan bisnis? Nah, jadi kita merangkum ada 3, yaitu yang pertama, kegiatan pengadaan barang, pengiriman, hingga transaksi belum bisa mereka lakukan secara terintegrasi. Yang kedua, belum terintegrasinya perusahaan secara virtual dengan para vendor, pelanggan, dan mitra bisnisnya. Yang ketiga, sistem back office atau ERP yang ada Prism tidak dapat menopang kebutuhan dan proses bisnis. Selanjutnya, terus solusi apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada tersebut tadi. Nah, PT Frisian Flag Indonesia melakukan pergantian sistem inti yang lama, yaitu Prism, dengan ERP dari SAP. Selanjutnya, menerapkan Supply Chain Management (SCM) yang berjalan paralel dengan ERP. Infrastruktur jaringan juga ditingkatkan. Selain itu, juga sedang menerapkan penggunaan teknologi RFID. Ada juga PT Frisian Flag melakukan rebranding, yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan brand image dan brand awareness mereka. Selanjutnya, bagaimana rencana perusahaan ke depan dalam mengembangkan usahanya? Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, baik yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal, yang mendukung pertumbuhan tersebut, maka PT Frisian Flag Indonesia mengimplementasikan strategi umumnya untuk mendukung perencanaan sebuah formulasi. Bisnis utama yang dilakukan PT Frisian Flag adalah SCM dan didukung oleh line produk lainnya seperti powder dan liquid. Kita masuk kesimpulannya. PT Frisian Flag Indonesia merupakan salah satu industri pangan yang bergerak di bidang pengolahan susu di Indonesia di bawah lisensi Royal Friesland Campina, Belanda. Sejak tahun 1922, PT Frisian Flag Indonesia memenuhi gizi masyarakat Indonesia dengan merek susu Frisian Flag, yaitu yang lebih dikenal sebagai susu bendera yang diimpor dari Kooperatif Condensfabrik Friesland di Belanda. Saat ini, Kooperatif Condensfabrik Friesland berubah nama menjadi Royal Friesland Foods. PT Frisian Flag Indonesia merupakan ahli nutrisi susu bertaraf internasional dengan memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk yaitu susu bubuk, susu cair, siap minum, dan susu kental manis. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.